Ya Tuhan, Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kami pun juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan di tengah pandemi, sehingga selama 1 tahun ini kami bergumul bersama-sama dengan pendidikan anak-anak kami, dengan berlangsungnya proses belajar mengajar. Kami bersyukur jika Tuhan terus boleh memimpin, dan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk pelaksanaan sekolah tatap muka akan dimulai pada tahun ajaran yang baru. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga di dalam perbincangan kami pada pagi hari ini, Tuhan sendiri yang memimpin, Mem Linda yang akan memimpin, dan juga nanti Pak Robin selaku gugus tugas penanganan COVID di sekolah kami. Demikian pula interaksi kami boleh memberikan satu solusi, satu pemikiran yang segar, yang boleh menolong kami untuk pelaksanaan tatap muka pada tahun ajaran yang baru nanti boleh berjalan dengan baik, dan terlebih menolong kami sebagai siswa, orang tua, dan anak-anak boleh bekerja sama menyukseskannya. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau pimpin dan Kau memberikan hikmat kepada setiap kami, dan biarlah apa yang kami bicarakan ini boleh memberkati, boleh menolong, dan terlebih memberikan solusi yang terbaik serta boleh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilahkan kepada Mem Linda untuk memimpin jalannya Q&A ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Selamat datang. Ini kita membayangkan ya Bapak Ibu, kalau kita di hall-nya SMP Kristen Gloria 2. Selamat datang dalam pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Kita akan berbincang-bincang. Untuk hari ini memang kami fokuskan untuk tanya jawab supaya apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu selaku orang tua siswa bisa kami jawab lebih. Memang fokusnya supaya ada interaksi, ada komunikasi dua arah. Kalau selama ini kalau parenting kan kita banyak entah pembicara yang berbicara atau saya atau dari pihak sekolah. Sedangkan tanya jawabnya sudah sangat terbatas sekali. Walaupun ini pun terbatas, tapi akan lebih fokus waktunya, lebih banyak daripada biasanya. Makanya kami men-sharekan yang lalu rekaman sosialisasi mengenai persiapan pembelajaran PTM. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada kami yang sudah di-share di link. Mungkin saya akan, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mungkin saya akan diizinkan untuk share sebentar untuk mungkin tidak perlu share screen, tapi saya nyatakan bahwa untuk PTM ini tentu saja kami tidak bisa serta-merta menyelenggarakan. Sebuah sekolah tidak akan serta-merta menyelenggarakan PTM dengan sendirinya. Jadi oleh dinas, dan pasti sudah dengan kerjasama dengan dinas kesehatan, bahwa untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka itu, sekolah harus memenuhi segala macam persyaratan yang ada. Pasti pertama adalah fasilitasnya. Dalam arti kami menyediakan tempat cuci tangan yang kita kenal dengan namanya wastafel. Jadi anak-anak nanti bisa cuci tangan di sana sebelum masuk ke dalam area sekolah. Kemudian kita juga harus menyediakan termogan. Kalau ini sepertinya waktu kami masih belum home learning, beberapa saat sebelum pandemi itu merebak, kita sudah lakukan itu dengan mengukur suhu badan baik Bapak Ibu guru maupun juga siswa. Fasilitas lainnya adalah kita harus mendesain kelas kita, kelas yang aman, dalam artian tetap ada jaga jarak. Jadi dalam kelas kalau dari dinas itu dikatakan 25% dari ya kelas-kelas dan jumlah anak-anak itu. Kemudian memang ini akan berbeda-beda dengan setiap sekolah ya. Ada sekolah yang mungkin ruang kelasnya besar sekali, pasti akan, jadi kita tidak melihat jumlah anaknya tapi lebih pada persentasenya melalui dengan kondisi masing-masing. Kemudian juga kami menyiapkan kalau memasuki masuk ke gedung sekolah itu kita sudah menyiapkan sign, seperti kalau Bapak Ibu ke mall itu ada sign supaya one way. Dan kami sudah mulai merancang kalau anak-anak masuk bagaimana. Nah, nanti kami juga akan menyediakan klip dalam bentuk video
supaya mudah dicerna oleh anak-anak. Jadi bagaimana? Jadi ada anak-anak yang memang membantu kami dan kami sudah video on proses sudah, sehingga anak-anak mulai dari masuk di pintu gerbang, kemudian diukur suhu badannya, ada guru yang menyambut di sana, guru piket yang menyambut di sana untuk boleh mengukur suhu badan dan menyambut anak-anak, menanyakan kabarnya. Kemudian ada diarahkan ke pintu gerbang SMP. Nah, di sana ada beberapa wastafel yang sudah kami sediakan. Dan kalau misalkan ada antrian yang cukup banyak karena anak-anak masuk, maka kami juga menyediakan kursi-kursi yang sudah kami tata di lapangan depan gerbang itu, lapangan futsal biasanya anak-anak mengenalnya, lapangan outdoor dengan jarak 2 meter. Dan ada guru yang menjaga di sana supaya anak-anak tetap tertib dan dalam pengawasan sehingga tidak melanggar protokol yang ada. Dan antri untuk cuci tangan. Kemudian akan masuk ke ruang gedung sekolah ini ke lantai 2 ke kelasnya. Langsung masuk kelas dan duduk. Tidak boleh berpindah-pindah dan tidak boleh menggeser meja dan kursi. Demikian Bapak Ibu kurang lebih persiapan kami. Dan untuk dinasnya kami pun juga harus mendaftar, mengupload beberapa dokumen-dokumen. Misalkan data untuk siswa yang komorbid, data guru yang komorbid, surat pernyataan dari orang tua yang mengizinkan. Jadi yang tidak mengizinkan tidak perlu mengumpulkan surat pernyataan. Karena pernyataan itu kan pernyataan saya bahwa saya sebagai orang tua mengizinkan putra-putri saya untuk mengikuti PTM. Kalau tidak ya sudah, saya tidak perlu menyatakan apa-apa. Begitu teman Bapak Ibu. Jadi surat pernyataan yang sudah dikirimkan bagi Bapak Ibu yang tidak setuju tidak perlu mengirimkan. Jadi tidak perlu mencontoh karena itu memang sesuai yang dari dinas. Kami tidak merubahnya. Jadi tidak coret-coret di sana. Di samping kami memang mempersiapkan SOP-SOP-nya yang sudah saya share di kemarin itu. Nah, untuk tidak berpanjang lebar dengan itu, maka saya akan langsung ke pertanyaan yang sudah masuk di link beberapa hari yang lalu. Apakah bisa di-share? Miss Meta ada? Ya, Mem. Ini update terbaru 4. Saya share langsung ya, Mem. Yang pertama dulu, kemudian enggak apa-apa. Satu-satu. Nanti yang lebih sama ya kita sama kategorikannya sama supaya tidak mengulang-ulang. Untuk nama orang tuanya nggak apa-apa ya, Mem ya? Langsung pertanyaannya bisa, Miss. Oh. Oke. Sebentar. Bentuknya PDF soalnya, Mem. Oh, oke. Atau langsung saya baca aja di sini ya, yang ada di saya. Ini ada. Jadi pertanyaan pertama ini dari ya. Kalau misalnya awalnya ikut PTM, tetapi di pertengahan perjalanan PTM itu berubah pikiran mau ganti ke online class atau yang kita kenal di Gloria itu home learning ya, apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya pembelajaran tatap muka, kami tidak memaksa harus masuk semuanya. Jadi kalau orang tua merasa, kan setiap keluarga punya pergumulan masing-masing ya. Dalam artian begini, misalnya, saya kok masih belum berani ya mengizinkan putra-putri saya ke sekolah. Tidak apa-apa. Atau mungkin ada saya nggak bisa nih sekarang di rumah tuh ada orang tua saya. Resiko kalau keluar kemudian kembali lagi masuk banyak interaksi dengan orang luar. Atau di keluarga saya ada yang komorbid. Atau bahkan putra-putri kita ada yang komorbid, misalkan ada sakit apa. Silakan. Makanya kami memerlukan data itu. Data itu kami kirim ke dinas karena memang diperlukan. Data siswa yang komorbid maupun guru yang komorbid. Bahkan juga usia. Tadi kami juga mendata. Guru yang usia 50 tahun ke atas. Itu diharapkan tidak work from office. Saya bilang sama teman-teman, kalau begitu saya juga enggak work from office. Saya masuk kategori 50 tahun ke atas. Saya di rumah. Ya Pak Alfred, di sini ada Pak Alfred. Kalau gitu saya termasuk yang harus work from home. Jadi data itu memang diminta oleh dinas. Memang kita melihatnya sebagai ya kita hati-hati untuk kebaikan semua. Jadi pertanyaan pertama diizinkan ya Bapak Ibu kalau memang ada berubah. Kemudian apakah orang tua diwajibkan menjemput anak? Bagaimana jika seandainya berhalangan? Apakah anak diperbolehkan untuk naik Grab? Ya, kalau untuk menjemputan memang kami menghimbau orang tua menjemput, entah atau mungkin punya driver pribadi atau ya siapalah, saya tidak tahu, bisa saja kakaknya atau siapa. Kami berharap memang diantar dan dijemput. Nah, kalau ada yang berhalangan, bisa kadang-kadang kan bisa ada sesuatu yang tidak bisa,
Maka seperti di sosialisasi kemarin saya menyatakan, ayo teleponlah atau hubungi wali kelasnya untuk menyatakan, Miss, hari ini saya mungkin tidak bisa menyebutnya sekarang, tapi mungkin ditunjuk siapa. Maka silakan untuk nanti anak itu akan diajak ke ruang tunggu yang di dalam, karena memang kalau membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kami juga menyediakan ruang tunggu di depan, di dekat lapangan itu, sambil menunggu kami menyediakan kursi juga kalau itu agak lama. Dan ada guru yang mendampingi, sampai kemudian anak-anak sudah jemput dengan aman pulang. Karena setelah itu kan ada mandiri. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka kita juga menyediakan, nanti kita akan menyediakan, intinya kami memfasilitasi untuk hal tersebut. Nah, kalau pertanyaannya apakah naik Grab boleh? Nah, itu kembali lagi pada, kalau kami menyarankan tidak, karena Grab itu kan, walaupun saya melihat, saya juga pernah naik Grab ya di masa-masa pandemi ini, mereka sudah menyediakan dengan apa, ditutup ya, dengan fiber, dengan plastik itu, supaya tidak saling kontak dengan drivernya dalam arti untuk udara. Tetapi kalau bisa tidak, karena kita tidak tahu ya. Saya dari beberapa, entah itu jemaat saya yang sakit, kemudian ada yang, ya saya berangkat sendiri, Ibu Linda, ke rumah sakit untuk opnam. Ya terpaksa saya naik Grab. Nah, kita tidak tahu penumpang sebelumnya itu apakah mereka itu adalah penumpang yang COVID atau tidak. Ya memang kalau selama kita ikuti protokol, pulang, mandi, bersih, semuanya, kemudian cuci tangan, itu oke. Tapi kan kita berusaha meminimalis untuk hal tersebut. Begitu, Bapak Ibu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Mungkin teman-teman guru bisa merekap pertanyaan yang ada di chat ya. Nanti kalau misalkan nanti bisa langsung pertanyaan itu lebih enak juga. Mohon info apakah semua guru, staf satpam, cleaning service sudah vaksin 2 kali. Kami memang baru vaksin 1 kali AstraZeneca pada bulan Maret yang lalu. Kedua kalinya nanti Mei tanggal 24, Bapak Ibu. Kami jadwalnya kalau AstraZeneca kan 2 bulan. Jadi nanti Mei akan ada vaksin kedua untuk kami semua. Jadi pada waktu Juli pasti sudah vaksin 2 kali semuanya. Dan kami waktu mendapatkan itu kami mendapatkan yang AstraZeneca. Begitu. Jadi itu menjawab pertanyaan mengenai vaksin ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengingat PTM berdekatan dengan Lebaran, maka sebaiknya dimulai awal Oktober 2021. Ya, ini kami teruskan ke Dinas Pendidikannya. Kami kalau dari Dinas Pendidikan memang per tahun ajaran Juli. Mohon kegiatan Jabar Senin dapat diatur supaya ya. Ini direkam dan streaming live streaming, jadi nanti untuk teman-teman orang tua yang mungkin tidak bisa mengikuti, saya tahu ini jam kerja, ada orang tua yang bekerja tidak bisa mengikuti, maka nanti bisa diputar kembali dan teman-teman Bapak Ibu bisa juga mendengarkan kembali. Nah, itu pertanyaan yang ada di saya. Mungkin Miss Meta bisa share atau sekarang mungkin dari yang ada di chat atau bagaimana? Mungkin ada yang membantu saya ya untuk alur pertanyaan-pertanyaannya. Siap, Mem. Ya, ini ada yang dari link kemarin, ya. harus masuk. Apabila orang tua mengizinkan siswa masuk, namun ketika kami observasi situasi sekolah maupun kondisi nasional memburuk, apakah bisa mengajukan online kembali? Ya, itu pertanyaannya sama dengan tadi yang saya jawab yang nomor 1 ya. Jadi pada intinya kalau memang dalam perjalanan kemudian ada, dan kami pun juga akan terus mengevaluasi kalau ada sesuatu yang terjadi ya kami pasti juga akan kembali home learning. Jadi nantinya itu kalau PTM ada berapa siswa, misalkan 10 anak akan kami layani. Jadi tetap jalan, seiring sejalan dengan yang home learning. Jadi jangan khawatir, loh ini gimana kan jadi beda, tidak. Kami sudah mencoba mendesainnya supaya seiring sejalan. Jadi ini baru kami masih terus berupaya untuk memikirkannya. Nanti juga bersama dengan yayasan dan kepala sekolah yang lain. Jadi selama ini dalam perencanaan kami nanti kelas 9 yang akan datang itu kan 8 kelas. Nah, 8 kelas itu kami bagi dalam 2 kelompok. 2 kelompok itu misalkan kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu kelas A, B, C, D. Dan kelompok B itulah E, F, G, H. Nah, kelompok A ini akan masuk pada hari Senin dan Kamis. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk PTM kami tidak boleh 1 hari full sampai sore seperti biasanya. Jadi masuknya
kami pasti akan lebih tidak setengah 8 lebih dahulu, karena mengingat mereka harus protokol di tem, kemudian harus di tangan, dan harus diawasi, maka pukul 8. Diharapkan anak-anak 7.15 sudah di sini, mengingat harus antri kan, dan 74, antara 7.15 sampai 7.45. Karena memang tidak semua siswa kan ada persentasenya. Nah, kemudian kelompok B Selasa dan Jumat. Hari Rabunya maka semua full home learning. Jadi tidak setiap hari dalam arti 5 hari masuk terus-menerus sambil kami terus beranjak. Seperti kami dulu pertama kali home learning, Zoom-nya kan kami hanya beberapa saat, beberapa kali. Tapi kemudian kami setelah evaluasi, ya kami terus akan evaluasi dan memperbaiki apa yang ada. Itu desain kami awal ini. Nanti detailnya kalau fixnya bagaimana pasti kami akan sharekan ke Bapak Ibu orang tua. Makanya kami mengharapkan surat pernyataan dari Bapak Ibu segera, karena itu juga harus kami kirimkan ke dinas. Itu juga sebagai salah satu persyaratan kami untuk mendapatkan izin bahwa Sekolah Gloria sejauh ini memang kami sudah dinyatakan siap. Dari semua persyaratan yang ada sudah kami upload ke dinas dan kami sudah mendapatkan jawaban bahwa SMP Kristen Gloria 2 sudah dinyatakan siap untuk pembelajaran PTM. Tapi mereka tetap meminta surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bersedia untuk PTM. Nah, kalau dalam perjalanan nanti ada apa-apanya, katakan walaupun kita tidak minta ya, tapi itu akan kami izinkan kembali lagi home learning, begitu, Bapak Ibu. Ya, silakan Miss Meta. Ini ada lanjutan dari pertanyaan dari orang tua siswa yang mungkin anaknya kembar begitu ya, Mem ya. Nah, apakah bisa disamakan waktunya dengan saudara kembarnya? Misalnya Selasa dan Jumat atau seperti itu. Kelompoknya ya nanti ya. Ya, Oke. karena mungkin jadi terkait dengan penjemputan begitu ya, Mem. Supaya sekali jalan. Oke, baik. Iya. Baik, ya memang nanti kami akan nanti teman-teman saat pembagian kelas pasti kami akan ingat yang kembar. Ya, kami memang ada beberapa siswa yang kembar, cukup banyak ya yang kembar. Mudah-mudahan kami guru-guru tidak keliru juga saat ketemu. Ya, silakan dilanjut, Miss Meta. Ini ada lumayan banyak ya, Mem, pertanyaannya. Ya, tidak apa-apa, satu persatu. Pertanyaan. Miss Teta, maaf menyela. Miss Teta menyela. Saya ada pertanyaan juga. Saya dari 8H, papanya Delicia. Saya mau tanya aja, maaf ya waktunya. Saya mau tanya, kalau misal saya masih belum setuju untuk Juli masuknya kan 7 Juli. Ya. Betul ya. Tatap muka. Kalau saya ikutnya nanti bulan Agustus atau September, itu bisa tatap mukanya. Terima kasih. Oke, Pak. Untuk pertanyaannya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Memang kalau untuk pengelompokan kelas ini nanti misalkan kan Bapak sambil melihat kondisi ya pasti ya, kondisi situasinya baik itu secara dalam keluarga maupun dalam kota Surabaya. Kalau memang kami rencananya kalau kami ada perubahan itu nanti per semester Pak untuk evaluasi, jadi nanti lebih baik masuk ke yang semester kedua Pak, enggak apa-apa. Oh begitu, ya Bu. Tidak ada perubahan kok Pak, tetap sama apa yang kami berikan di home learning maupun yang PTM kami tetap sama. Jadi jangan khawatir. Iya, baik. Jadi intinya memang, terima kasih. Jadi intinya sebenarnya semua sekolah diharapkan siap. Kalau misalkan ya, saya berharap kita semua berharap ya, wah ternyata pandemi ini usai Agustus misalkan atau September ternyata sudah aman betul dan udah nggak ada lagi pandemi, semua bisa masuk. Maka ya semua masuk. Tapi intinya adalah sekolah siap. Tetap kan kita harus protokol yang benar kan. Sekolah siap dengan semua fasilitasnya. Itu yang dimaksud dengan. Berarti kita kalau misalnya mau ikut, Miss Linda bilang semester keduanya ya. Betul berarti ya Pak. Ya berarti karena kalau semester satu lagi kelas itu kan butuh, jangan sampai nanti mengaturannya kan, misalkan katakanlah begini Pak, 10 anak yang siap ya dari awal sudah dinyatakan siap. Kemudian ada tambah ya kalau 1, 2. Karena untuk bagi kelasnya kan harus kelas ABCD dengan jadwal yang berbeda-beda. Nah, itu kan paham. Kami kacau nanti anak-anak juga bingung, nanti malah nggak menikmati pembelajaran. Tapi kalau per semester itu oke. Tapi kami kalau untuk evaluasi mengenai hal-hal yang teknis, kami akan lakukan secara berkala. Mungkin 2 bulan, 3 bulan kami pasti ada evaluasi untuk memperbaiki begitu ya Bu. Kinerja di pembelajaran PTM maupun yang home learning supaya seiring sejalan begitu. Iya.
Ya, Ya, terima kasih ya, jawabannya. terima kasih. Ya, cukup Ya. mengerti. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati, Pak. Ya, silakan Miss Meta. Ya, lalu apakah setiap pertemuan tatap muka siswa akan melakukan tes C19? Ya, kalau itu kami memang tidak ada untuk dalam arti protokol tiap kali. Itu sama dengan seperti guru. Guru kan masuk sekolah, kami tetap masuk kantor. Kan saya tidak mungkin setiap kali saya masuk kantor hari Senin, Selasa, Rabu terus itu saya tes COVID-19. Jadi tidak ada. Tapi tadi kami akan ditem. Saya itu masuk di gerbang di depan sekolah itu saya ditem. Kemudian cuci tangan, baru kemudian masuk kantor. Memang kami ada SOP begini Bapak Ibu. Itu juga akan sama dengan siswa dan juga untuk kami guru. Jadi kalau ada sedikit saja tidak enak badan, sakit misalkan flu. Kalau dulu kan ada orang kalau flu masih masuk. Sekarang kalau flu sedikit aja saya guru pasti sudah tidak saya izinkan masuk. Pasti akan saya minta untuk work from home. Itu sama seperti kalau kita ke tempat-tempat lain, kita kan tidak mungkin setiap kali harus tes. Kecuali rumah sakit. Setahu saya kalau karena saya tahu dari beberapa jemaat saya yang sakit, yang bukan sakit COVID, kemudian opnam. Nah, untuk opnam itu, maka yang mengantarkannya pada hari itu harus tes PCR. Dan kemudian saat dia pulang, besoknya kalau dia kunjung, dia harus PCR lagi. Karena kan kondisinya rentan pasien. Jadi itu yang terjadi di rumah sakit. Tapi kalau tempat-tempat public places lainnya, juga kami tidak ada yang setiap kali seperti kalau kita ke mall, tidak mungkin kalau kita harus PCR. Iya. Selanjutnya, ini juga pertanyaan dari orang tua siswa. Kalau seandainya dilakukan PTM, begitu Mem, kan ada yang masuk dan ada yang online di rumah. Lalu bagaimana dengan sistemnya, begitu Mem? Ya. Apakah kuisnya sama atau mungkin ada perbedaannya, begitu? Terima kasih. Ya, sama. Jadi ini untuk sementara waktu, nanti kalau mungkin Pak Danu bisa membantu saya melengkapi ya. Sementara ini memang kami bergumul. Jadi begini Bapak Ibu, kalau di kelas ya, saya bayangkan di kelas, saya ngajar bahasa Inggris. Saya pasti mengajar dan berdiri, berjalan. Kita tidak bicarakan mengenai protokol, harus pakai masker, harus pakai apa, ada yang pakai face shield. Tapi saya membayangkan suasana kelas, saya mengajar. Ada anak-anak di depan saya. Otomatis saya kan tidak bisa mengawasi yang seiring sejalan mereka yang home learning. Maka rencana yang kami rencanakan sementara ini adalah guru akan bersama-sama dengan di depan laptopnya. Jadi anak-anak yang di kelas, memang ada guru yang di depan, tapi dia mengikuti melalui LCD. Ada gurunya di sana. Guru bisa mengawasi yang di Zoom bersama dengan anak-anak yang di rumah maupun di kelas. Dan di dalam kelas selain guru yang mengajar, kami juga ada guru yang mendampingi. Begitu. Atau Pak Danu mungkin bisa lebih detail mau menjelaskan, silakan Pak Danu. Ya, terima kasih Mem. Jadi kurang lebih sama seperti yang dijelaskan oleh Mem Linda untuk pembelajaran tahun ajaran depan. Yang tatap muka akan menyaksikan di layar LCD begitu. Dan yang ada di rumah tetap seperti Zoom seperti saat ini. Tugas-tugasnya sama. Jadi untuk tugas materi yang diberikan tetap sama, hanya metodenya aja satu di kelas, satu di rumah begitu. Terima kasih Mem. Ya. Dan di dalam kelas selain guru yang mengajar, kami juga berupaya nanti ada guru yang mendampingi, yang untuk mengawasi anak-anak dalam arti namanya anak-anak ya Bapak Ibu, kadang-kadang kan bisa lupa. Kalau teman-temannya makin lama tidak bersua, bahunya sedikit-sedikit digeser. Namanya anak-anak kadang-kadang. Nah itu ada guru yang membantu untuk mengawasi. Kalau guru yang mengajar fokus pada pembelajaran dan mengawasi anak-anak dalam pembelajaran. Ada guru lain yang juga mengawasi, mengingatkan untuk tidak menggeser meja kursi karena sesuai dengan social distancing, termasuk tidak boleh menukar tempat duduk atau saling meminjam alat tulis itu. Dan pokoknya intinya menjaga supaya tetap anak-anak aman sesuai dengan prokes yang ada. Nah, untuk selanjutnya ini juga salah satu pertanyaan dari orang tua siswa, apakah akan ada dilakukan steril ruangan kelas di tengah-tengah jam pembelajaran begitu? Mungkin ada jeda istirahat begitu ya, Mem? Ya. Jadi saya lihat tadi ada pertanyaannya sekaligus ini saya jawab semuanya ya. Pembelajaran
mulai pukul 8 pasti. Sampai kurang lebih pukul 12. Nanti detail fix-nya kurang lebih seperti itu. Kemudian pulang anak-anak. Istirahat apakah ada? Kami ada istirahat, tetapi namanya relaksasi. Istirahat yang sampai keluaran anak berkeliaran, main-main tidak ada. Tapi dalam arti relaksasi. Di dalam kelas. Bergerak, ada diputarkan lagu, kemudian anak-anak ada melakukan aktivitas. Itu yang arahan dari dinas. Nanti keluarga juga akan ada di sana. Pasti bukan sampai berkeringat, tidak. Tetapi lebih pada relaksasi untuk bergerak. Sama seperti kalau kita bekerja, dengan sekarang kondisi pandemi, kayaknya semua kita tuh di depan laptop kita, kadang-kadang bisa kaku kan bau ini, maka kita ada gerakan-gerakan yang untuk meringankan, stretching itu. Jadi itu namanya relaksasi. Kemudian kalau untuk anak-anak kalau ke kamar kecil, di luar sudah ada, kami juga ada para CS kami, juga ada guru yang nanti akan keliling guru piket. Jadi begitu dia keluar, dia harus entah dengan hand sanitizer-nya masing-masing atau hand sanitizer yang kami sediakan, atau dia cuci tangan. Jadi di setiap lantai kita ada disediakan untuk cuci tangan, maka di kamar kecil. Kalau di kamar kecil itu ada banyak anak lainnya, kelas lain misalnya, maka dia harus antri. Kami sudah ada sign-sign yang ada di lantai. Jadi antri, tetap dalam pengawasan. Selesai dari kamar kecil, maka dia harus cuci tangan sebelum masuk kembali ke kelasnya. Dan setiap kelas, misalkan dalam kelas saya nih, kelas 9A katakanlah, ada satu siswa yang izin ke kamar kecil. Maka hanya satu orang. Ini sebenarnya sudah peraturan dari dulu. Dari dulu kalau di kelas, kalau ada satu siswa yang izin, maka siswa lain harus menunggu sampai temannya itu kembali, baru dia diizinkan. Jadi hanya boleh satu siswa yang keluar dari kelas. Itu kecuali yang emergency ya. Itu pun dalam pengawasan dan didampingi guru. Sehingga tetap kami mengawasi dan menjaga jangan sampai ya anak-anak melanggar protokol yang ada. Ya. Ada prosedurnya begitu ya, Mem ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira jamnya ini jam berapa? Sempat kita bahas waktu sosialisasi kemarin gitu ya. Mungkin bisa dibahas singkatnya jamnya jam berapa dan kira-kira dalam satu kelas itu diisi berapa siswa ya, Mem? Terima kasih. Tadi saya sebutkan jam 8 kita mulai, ada renungan kan. Seperti biasa, kami rutin kalau Senin sama Selasa itu ada renungan. Kemudian Rabu kan online semua, ada ibadah. Kamis renungan. Renungannya biasanya lebih bersifat doa siapa. Jadi kami renungan kami pun bagi-bagi Bapak Ibu. Kalau Senin itu renungannya dari kami, dari yang bukan wali kelas. Misalkan saya, para waka, pembina kerohanian, dan guru-guru yang bukan wali kelas. Kemudian Selasa renungan dengan wali kelas. Kemudian Rabu ibadah bersama seluruhnya. Kemudian Kamis itu kami lebih banyak ada dibacakan ayat tapi berdoa syafaat. Jadi kami ingin mengajak anak-anak untuk peduli pada lingkungannya. Berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi teman-teman, berdoa bagi keluarga. Jadi belajar berdoa syafaat. Kemudian Jumat itu adalah refleksi, jadi secara mandiri dari anak-anak. Jadi kemudian pembelajaran satu hari pembelajarannya kurang lebih ada 2. Jadi seminggu itu ada 4. Kalau mungkin ini Pak Robin mungkin bisa memberikan koreksi. Pak Robin itu ketua Satgas kita. Jadi saya juga akan memberitahu Bapak Ibu bahwa di sekolah kami juga membentuk tim Satgas. Nah, ketuanya Pak Robin. Wakilnya Pak Danu tadi, dan kami anggotanya ada Pak Vincent, ada Bu Penny, ada Pak Ernanda, ada Miss Glo. Jadi nah, kami bergumul bersama-sama, nanti akan kami sharekan SOP detailnya, SOP kalau sakit gimana, kalau ke kamar kecil bagaimana, kalau pulang bagaimana, kalau hadir bagaimana, apa yang harus disiapkan. Mungkin Pak Robin bisa menjelaskan tentang itu Pak, yang jadwal tadi satu hari ada berapa pelajaran. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu. Sementara ini yang kami bicarakan bahwa kita akan sekolah 2 jam gitu ya, 2 jam sampai 2 kali 60 menit atau maksimal 4 kali 60 menit seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami sudah membuat dua alternatif begitu, 2 kali 60 untuk pembelajarannya dan 4 kali 60 begitu. Nah ini alternatif kenapa dibuat karena mengingat kalau 2 kali 60 itu kami merasa pihak sekolah merasa bahwa efektivitasnya kurang tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 2
2 kali 60 lebih banyak waktu yang dibuang untuk perjalanan begitu dan lain-lain. Nah, kalau bisa kita lakukan 4 kali 60 mungkin efektivitasnya lebih tinggi. Tapi sekali lagi karena kita keterbatasannya dengan pandemi dan perizinan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kemungkinan besar kita akan memulainya dengan 2 kali 60 dulu Bapak Ibu gitu. Nah, setelah nanti ada evaluasi mungkin kita bisa tambahkan menjadi 4 kali 60 begitu. Dan kalau memang sudah diizinkan oleh Dinas Pendidikan. Itu yang bisa kita sudah bicarakan begitu. Kemudian untuk prosedur datang memang kita harapkan siswa datang 7:30 begitu, tapi jangan sampai, memang dikasih toleransi sampai 8 kurang 45 ya Bapak Ibu ya. 8 kurang 15, 8 kurang 15 gitu. 7:30 sampai 8 kurang 15. Tapi diharapkan tidak mepet-mepet ke belakang semua, karena nanti seperti yang diinformasikan oleh kepala sekolah kemarin melalui video, supaya nggak terjadi kerumunan di situ. Dan kami sudah siapkan tempat-tempat untuk menunggu begitu, dan ada guru-guru yang akan mengawasi di sana. Untuk cuci tangan juga akan diawasi, termogan juga ada begitu. Untuk kepulangan juga sama, nanti akan ada tempat tunggu, kami akan panggil siswanya satu-satu ketika sudah ada penjemputan. Begitu. Intinya sih seperti itu. Terima kasih Pak Robin. Ya, kalau Bapak Ibu lihat tadi Pak Robin juga mengajarnya juga di luar. Tadi kami guru-guru pun sekarang berpencar di masing-masing tempat dan tidak boleh berpindah. Itu salah satu juga protokol kami supaya kami tetap berkarya, tetap bekerja, tetap melakukan tugas kami sebaik mungkin, tapi tetap dalam protokol kesehatan yang ada. Ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, kalau kami pembelajaran biasa sebelum pandemi ini, yang dimaksud dengan 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Itu kalau keadaan yang bukan pandemi. Nah, selama pandemi ini untuk PTM nanti ini 30 menit. Kalau tadi Pak Robin menyebutkan 60 menit, berarti misalkan matematika. Jadi 60 menit, 2 jam pelajaran sudah. Begitu. Kalau kalau misalkan hanya 1 jam pelajaran maka tidak efektif. Baru misalkan dia masuk kelas, kemudian saling memberi salam, kemudian ayo untuk membuat anak-anak settle, habis sudah waktunya, tiba-tiba sudah tidak ada waktu. Makanya untuk satu pelajaran kami berikan paling tidak 2 jam pelajaran, jadi 60 menit tadi itu. Supaya itu menjadi gambaran yang lebih jelas ya, bahwa 30 menit 1 jam pelajaran. Jadi kalau 60 berarti 2 jam pelajaran untuk 1 pelajaran. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dengan baik. Ya, silakan Miss Meta kembali. Memang ini ya Mem ya, harus padat di sekolah juga, dan tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita taati terkait dengan jam. Maunya memang seperti pagi sampai sore begitu ya Mem, seperti efektif, tapi tidak. Nah selanjutnya, jika kantin di sekolah tutup, maka untuk jam istirahat anak-anak ini bagaimana? Apakah makan dan minum di kelas, dan bagaimana prosedur makan dan minumnya? Karena kan mereka harus membuka masker. Gitu. Ini sepertinya Pak Robin begitu ya, yang lebih jelas ya. Silakan Pak Robin. Oke, Bapak Ibu. Untuk minum dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk minum memang ada 2 mekanisme yang kami sediakan, yang kami siapkan begitu. Yang pertama adalah membawa sedotan Bapak Ibu ya. Jadi itu juga dari Dinas Pendidikan, bahwa minumnya menggunakan sedotan sehingga tidak perlu melepas masker. Begitu. Nah, itu bisa dilakukan di dalam ruangan karena maskernya tidak dilepas. Tetapi kalau siswa itu tidak membawa sedotan, begitu, dia harus melepas masker, maka sekolah akan meminta siswa untuk meminumnya di luar ruangan, begitu, di depan kelas, begitu ya. Jadi diizinkan siswa untuk keluar ke depan kelas itu untuk minum begitu. Nah, kami juga menyediakan refill ya Bapak Ibu ya, air minum di dalam di dalam galon begitu, yang galonnya kami sterilkan begitu ya. Juga tempat untuk mengambil air itu juga disterilkan begitu. Tapi kami juga akan berikan protokol kesehatan kepada anak-anak kalau mengambil air itu, karena itu pencetannya itu akan digunakan banyak orang begitu,
maka sangat disarankan, bukan sangat disarankan, wajib cuci tangan setelah mengambil air minum isi ulang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bagaimana dengan makan, bagaimana dengan minum. Memang di dalam kelas tidak akan diizinkan untuk membuka masker begitu. Jadi kalau misalnya ada waktu-waktu istirahat di mana siswa itu harus makan atau minum begitu, kalau sampai terjadi, misalnya kita sudah 4 kali 60 begitu ya Bapak Ibu ya, pasti kan ada waktu untuk siswa karena lapar begitu harus makan dan minum, maka akan diadakan di area yang terbuka Bapak Ibu, di kantin. Kantinnya tidak dioperasionalkan di dalam konteks tidak ada yang berjualan begitu, tetapi area kantin tetap akan terbuka karena area kantin sudah kita setting untuk berjarak begitu. Jadi 2 meja kami satukan, kami gabungkan jadi 1, sehingga jarak antara orang yang berhadapan itu lebih dari 1,5 sampai 2 meteran begitu. Nah, sedangkan untuk yang biasanya meja itu bisa diisi 6 orang, kita hanya cuma isi 4 begitu. Sehingga ke sampingnya juga berjarak kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Gitu. Jadi dan area kantin kami kalau Bapak Ibu pernah ke sekolah cukup terbuka begitu ya. Tidak tertutup begitu. Jadi area kantin yang terbuka dan kami selalu mensterilkan area kantin. Itu sih yang saya bisa jelaskan. Mungkin Mem Linda mau tambahkan. Ya, tadi bicara mengenai mensterilkan. Jadi kami pun setiap hari sejak pandemi itu setiap pagi sebelum kami datang, yang guru-guru yang selama ini masuk bekerja, itu pasti semua area lu disteril. Walaupun ada siswa maupun tidak ada siswa. Disteril, dibersihkan. Karena kami tetap menjaga supaya lingkungan sekolah tetap aman, bersih. Dan saat selesai, anak-anak, misalkan nanti kalau PTM, anak-anak pulang, begitu selesai, maka itu ruangan juga akan dibersihkan dan disteril kembali, kemudian dikunci. Besok paginya kami steril lagi. Demikian yang rutin. Nah, kalau yang tadi antri di depan, misalkan yang cuci tangan, kalau ada anak-anak yang antri, kemudian ada duduk, itu kan bisa bergantian, karena bisa beda. Maka misalkan saya habis duduk di sini, saya selesai, saya cuci tangan, maka tempat itu akan diduduki orang lain. Maka sebelum itu, maka sudah sedia para tim kami, CS, untuk membersihkan dengan sterilizer. Jadi itu yang kami lakukan. Saat kami vaksin yang lalu pun juga kami di lapangan, kami sediakan meja, nggak pakai meja, kursi saja, dengan jaga jarak. Jadi guru kan bergantian duduk sesuai dengan antrian kami, karena kan guru dari TK sampai SMP. Itu juga kami, begitu saya selesai, saya dipanggil maju untuk vaksin, maka tempat itu akan segera dibersihkan. Sehingga guru yang lain duduk udah bersih. Begitu, Bapak Ibu. Itu untuk tentang tadi ada yang tanyakan mengenai apakah disteril atau tidak. Ini juga rasanya termasuk makanan yang dibawa juga ya, Mem, ya, juga harus perlu diperhatikan. Ya. Jadi menghindari makanan ringan yang ciki-cikian begitu. Ya, jadi kantin memang tidak buka, Bapak Ibu. Gloria Store yang dulu kita kenal dengan koperasi memang ada menjual masker medis. Ada. Memang masker yang kami minta saat PTM harus masker medis. Dan anak-anak harus membawa juga. Maksudnya untuk kalau jika basah atau apa, supaya bisa ada gantinya. Kami pun guru-guru juga wajibkan untuk pakai masker medis. Oke, ini. Mem Linda mau tanya lagi ya. saya. Silakan boleh, Pak. Ya, silakan ya. boleh. Mem Linda maaf mau tanya. Setelah anak-anak jam 12 pulang kalau tatap muka, setelah itu masih ada pelajaran lagi? Ada mandiri Pak. Jadi mereka bisa langsung sendiri lihat di psikologinya. Oh gitu. Nah, iya. Biasanya memang kami kalau 2:30 itu kami ada refleksi. Jadi selama pandemi ini memang kami coba desain pembelajarannya itu di menjelang akhir sebelum pukul 3. Jadi 2:30 itu ada refleksi kan, Pak Ibu mungkin udah pernah ngikuti ya. Itu refleksi itu lebih pada begini. Saya berharap anak-anak itu bisa mencurahkan isi hatinya kalau mereka ada kendala. Karena mengingatkan sepertinya feedback gitu ya dari pelajaran yang sudah jadi misalkan ada anak yang hari itu. Ya, misalnya gini, aku bersyukur hari ini aku ternyata walaupun melalui online begini aku bisa ngerti matematika, misalkan matematika kan cukup susah dong dipahami. Iya. Nah, itu jadi atau ada yang saya masih belum bisa, misal saya ada kendala, misalkan jaringan internet saya kacau tadi pada waktu Mandarin misalkan.
itu bisa dianggap penting. Guru bisa mengajak encourage, bisa mengajak berdoa, itu refleksi. Jadi kami berharap wali kelas bisa memantau, bukan hanya sekedar memantau tugasnya udah oke belum, pelajarannya ikut enggak, tapi juga kegalauan anak-anak atau sukacitanya mereka, sehingga kami bisa secara utuh memperlengkapi anak-anak dalam seluruh rangkaian pembelajaran. Iya. Ya, makasih Miss Linda. Ya, waktunya. Lalu ini pertanyaan mungkin ditujukan untuk Pak Robin kembali. Pak, kalau untuk minum, apakah tidak riskan untuk keluar airnya dengan botol minum anak, sedangkan botol minum itu bekas mulutnya anak? Oke, saya mengerti maksud pertanyaannya. Terima kasih. Ini maksudnya waktu waktu refill itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bisa paham bahwa kalau kita misalnya punya botol begini, kemudian kita minum begitu ya, kan ini kena mulut kita, terus kita isi ulang begitu. Nah ini ada kemungkinan nempel begitu kan ya. Yang pertama Bapak Ibu, kami akan berikan penjelasan ke anak-anak begitu bagaimana cara refill yang sehat begitu ya, bukan cuma untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ya nanti itu akan jadi ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk masukannya, kami akan pertimbangkan lebih detail lagi bagaimana kita bisa mensterilkan untuk refillnya itu ya. Yeah. Corong refillnya itu apakah memang sampai perlu disediakan tisu basah untuk membersihkan atau bagaimana, nanti kita akan pikirkan kembali ke Bapak Ibu. Tapi intinya adalah memang yang terbaiknya adalah membawa air yang cukup untuk 1 hari Bapak Ibu. Jadi refill itu sebenarnya kami sediakan karena kantin tidak buka Bapak Ibu. Jadi nanti takutnya kalau anak itu kehabisan air, kemudian kantinnya nggak buka, nah kasihan begitu ya. Jadi memang kami tetap sediakan refill hanya untuk case-case seperti itu. Tapi kalau saran kami memang sebaiknya airnya itu dibawa sesuai dengan kebutuhan. Jika misalnya anak itu membutuhkan 1 liter ya, dia membawa 1 liter. Gitu. Kantin nggak boleh dibuka Bu, masalahnya. Begitu. Ini saya baca. Iya. Jadi memang dari dinas pendidikan itu tidak diizinkan kantin buka. Kami pun guru-guru kalau kehabisan minum kami juga harus refill. Makanya saya sejak pandemi ini kalau bawa tas, Bapak Ibu bawa tasnya khusus itu, tas itu isinya minuman saya dengan harapan bisa cukup untuk saya minum dari pagi sampai sore. Ya kalau saya juga bawanya botolnya sudah besar. Ya ini memang diingatkan diingatkan untuk anak-anak juga, selain di sekolah juga kami mengingatkan, orang tua juga perlu mengingatkan anaknya untuk waspada juga gitu ya. Jadi tidak serta untuk langsung saja diisi minum, tapi kami juga akan memberikan sosialisasi begitu Bapak Ibu. Dan ini juga ada pertanyaan bagus begitu Mem. Saya mau tanya, pada waktu jam pembelajaran di kelas, apakah kelasnya dalam keadaan tertutup atau bagaimana begitu? Mungkin ini Pak Robin terkait dengan saran. Ya, Bapak Ibu, kita punya kelas itu kita sudah memang atur, kita menggunakan kelas yang mempunyai 2 jendela sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita tidak menggunakan kelas-kelas yang tidak punya jendela di 2 sisi, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk sementara ini kita hanya menggunakan, kalau Bapak Ibu pernah ke sekolah itu yang di atasnya ruang guru begitu, karena di sebelah kiri itu ada jendela, di sebelah kanan juga ada jendela, dan itu kita akan buka Bapak Ibu. Jadi di pagi hari kita akan buka, kemudian ruangan akan disterilkan oleh cleaning service, semua meja, semua kursi akan dilap dengan disinfektan, kemudian akan disemprotkan cairan disinfektan yang ramah terhadap lingkungan dan terhadap manusia begitu. Kemudian baru siswa akan diizinkan masuk. Tapi nggak langsung ya, jadi ada scaling waktu. Biasanya dibersihkannya itu jam 6:30, jam 7, siswa baru masuk akan sekitar jam 8 gitu ya, mulai pembelajaran jam 8. Nah, ruangan akan tetap dalam kondisi terbuka Bapak Ibu. Cuma memang kami ini masih bergumul ya Bapak Ibu ya.
Karena Surabaya ini adalah kota yang relatif panas sekali, dan ada saat-saat di mana cuaca itu sangat panas, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rasakan hari-hari ini kan Surabaya lagi panas-panasnya begitu ya. Nggak tahu kenapa kok, mungkin arah matahari dan lain-lain. Nah, ada saat-saat di mana Surabaya ini cukup panas, Bapak Ibu. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu yang membuat kami bergumul begitu. Nah, sementara ini keputusan kami adalah di bawah jam 10 pagi, jendela harus terbuka. Di bawah jam 10 pagi, maksudnya sampai jam 10 itu AC tidak boleh dinyalakan. Nah, di atas jam 10 itu kami masih dilema, kalau kita tidak menyalakan AC apakah tidak akan terlalu panas begitu. Nah, kami sedang mengupayakan Bapak Ibu untuk adanya kipas angin begitu di dalam kelas supaya membantu sirkulasi udara, membantu anak-anak supaya nggak terlalu panas. Cuma ini masih ada masih kami anggarkan begitu ya, belum ada begitu di kelas. Jadi sementara ini memang yang kami bisa putuskan demikian. Jadi di bawah jam 10 ruangan akan dalam kondisi ventilasi terbuka. Di atas jam 10 kalau memang sudah sangat panas sekali dan itu tidak kondusif untuk diteruskan dengan tanpa AC, maka kami masih mengizinkan untuk menggunakan AC di dalam konteks Bapak Ibu semua anak tetap harus menggunakan masker dengan jaga jarak dan waktu yang tidak terlalu panjang. Karena durasinya kalau sudah jam 10 berarti durasinya kan sudah pendek sekali ke jamnya mereka pulang begitu. Sehingga itu yang kami putuskan begitu. Jadi kalau yang saya pelajari dari literasi tentang bagaimana kita menurunkan resiko penularan COVID, yang pertama masker, yang kedua jaga jarak, yang ketiga ventilasi, begitu Bapak Ibu. Ventilasi, yang keempat itu baru waktu. Jadi ini stepnya. Jadi masker dulu yang paling utama, yang kedua itu jaga jarak. Baru setelah itu ventilasi terbuka, baru setelah itu waktu. Begitu. Jadi ya memang kalau memang tidak bisa ventilasi terbuka, begitu harus ber-AC selama ada jaga jarak dan menggunakan masker terus, itu cukup membantu dan waktunya nggak terlalu panjang. Begitu. Itu yang bisa saya jelaskan. Ya. Terima kasih Pak Robin. Mungkin Meminda ada tambahan? Enggak, apa yang dijelaskan itu sudah lengkap. Jadi intinya kami juga memikirkan kenyamanan. Walaupun juga yang pertama pasti untuk faktor keamanan ya. Jadi aman, nyaman, dan anak-anak bisa tetap menikmati pembelajarannya. Gitu. Lalu memungkinkan tidak ya Mem ya kalau sekolah itu menyediakan gelas gitu, aqua gelas? Tadi saya baca, itu ide yang baik. Nanti akan saya coba, itu ide yang bagus. Untuk kalau in case ya anak-anak, namanya anak itu kadang-kadang haus ya, masa ditaker minumnya. Jadi itu nanti kami terima kasih untuk sarannya, akan kami masukkan dalam semua perencanaan kami nanti. Ya, dilanjut. Terima kasih Bapak Ibu untuk sarannya, dan ini untuk pertanyaan terakhir begitu, memang banyak pertanyaan cuman hampir sama dan sudah dijawab oleh Mem. Ini pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Dano atau Bu Genyo atau Mem Linda juga boleh. Kalau seandainya begitu kelompok, entah kelompok pertama atau kelompok 2 itu tidak masuk begitu, apakah online itu tetap berlangsung? Oh, ya. Jadi kalau memang ada yang tidak masuk, misalkan karena sakit atau apa, atau karena silakan, jadi tetap mengikuti yang home learning. Karena kan seperti saya katakan, tetap seiring sejalan. Cuman memang komunikasi itu harus disampaikan, tetap ada komunikasi. Dengan kondisi pandemi seperti ini, memang kita mau tidak mau banyak komunikasi melalui ya entah itu WhatsApp kita, atau kalau anak-anak itu sukanya lain, ya itu yang harus kami tetap harus ada, jadi disampaikan sehingga sekolah juga tahu kondisinya. Seperti anak-anak ada yang tidak bisa karena sinyalnya waktu itu tidak baik sehingga putus nyambung. Pasti kadang-kadang anak-anak tuh hektik ya. Anak saya yang SMA aja sempat
Waktu itu dia enggak bisa pas kuis matematika atau Mandarin. Waduh, dia sudah kacau dia. Saya bilang, satu pertama hubungi dulu gurunya, sampaikan kondisimu sambil kemudian kita berusaha. Gitu. Jadi tetap ada komunikasi Iya, begitu. dan yang home learning tetap ada. Dia pasti ikut yang home learning kalau tidak bisa PTM. Baik, terima kasih Mem Linda dan juga Pak Robin. Mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan kembali. Kita masih buka, begitu. Ya, mungkin ada yang mau tanya langsung. Lalu bagaimana dengan peraturan yang ada ya? Kami membuat peraturan kan harus memakai masker medis, harus membawa hand sanitizer sendiri. Nah, kalau datang tanpa masker medis, maka minta maaf ya, kami tidak izinkan untuk masuk. Karena itu sangat penting untuk kesehatannya dia, untuk proteksinya. Itu standar. Jadi kalau tidak ya tidak bisa masuk untuk mengikuti PTM. Harus kembali ke rumah. Karena itu mutlak ya, tidak bisa ditawar. Sekolah memang menyediakan, tapi dia harus menunggu sampai Gloria Store-nya buka. Tapi ya itu makanya kan kemudian harus memakai masker, harus membawa hand sanitizer, dan tidak boleh maling meminjam. Alat tulis itu harus tetap ada. Nah, anak-anak itu harus diingatkan. Dan Bapak Ibu ini kan anak-anak SMP ya, bukan anak-anak kecil. Seringkali anak-anak itu menjawab kita tuh, iya ya sudah. Nah, bukan saya mengajak orang tua untuk tidak percaya sama anak-anak. Saya juga punya anak-anak yang usia-usia segitu. Ya, saya bilang, coba saya lihat alat tulisnya ada enggak, betul enggak? Ada isinya enggak tintanya? Kadang-kadang itu pernah anak-anak tuh saya pernah lihat ya di kelas, dia bawa kotak pensil penuh, pulpennya waduh 20 lebih. Tapi semua enggak ada tintanya Bapak Ibu. Jadi dia bawa terus tidak pernah dibuang, yang sudah enggak bisa di-refill. Saya bilang, ini untuk apa? Ya enggak tahu, ini pokoknya aku bawa, tapi aku enggak bisa semua tintanya tidak ada. Nah, itu kita harus saling cross check sama anak-anak. Bukan berarti tidak percaya, tapi namanya anak-anak kadang-kadang mereka meremehkan untuk hal itu. Ya, itu ada PTM apa dilakukan untuk kelas 7 sampai 9. Untuk sementara sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan, maka hanya untuk siswa kelas 9, yang sekarang kelas 8. Udah berapa anak? Loh, saya enggak mau, berarti kamu kelas 8 lagi. Yaitu gurauan kami dengan mereka. Ya, untuk kelas 9 yang tahun ajaran yang akan datang. Karena kelas 9 yang sekarang kan akan ke SMA. Untuk kelas SMA juga kelas 11. Jadi memang kelas yang paling tinggi ya, dalam artian mereka udah lebih besar, udah lebih memahami. Di samping juga ini kan baru perdana setelah pandemi. Jadi kita tidak bisa langsung semua masuk gitu. Tetap harus step by step. Ada batasannya. Ya, saya kembalikan ke Miss Meta. Ini ada pertanyaan juga, Mem, pribadi ya. Gitu. Seandainya dalam pengisian surat pernyataan itu, salah satunya itu ada semacam, bukan penyakit ya ini, ada riwayat atau memang ada obesitas begitu. Apakah boleh ke sekolah ya, Mem ya? Gimana? Kalau seandainya anaknya itu obesitas begitu, apakah diizinkan? Oh. Nah, itu termasuk komorbid ya Pak Robin ya. Kalau gemuk itu ya silakan mungkin Pak Robin menjawab. Iya. Gemuk itu termasuk komorbid Bapak Ibu, tapi yang dimaksud obesitas yang tidak terkontrol Bapak Ibu. Mungkin itu yang paling tidak diizinkan begitu. Tapi kalau gemuk itu masih ya saya gemuk juga Bapak Ibu, perutnya besar begitu, gemuk begitu yang masih normal ya Bapak Ibu, ya tidak mempengaruhi kesehatan, saya rasa nggak terlalu bermasalah begitu. Tapi kalau gemuknya itu yang gemuk tidak terkontrol sampai mempengaruhi kesehatan, begitu memang tidak diizinkan. Ya, kami pernah ada siswa gemuk sekali, memang yang tadi istilahnya tidak terkontrol. Dan saat kami ada pemeriksaan waktu itu dari Dinas Kesehatan kemudian datang ke sekolah, ternyata anak ini juga karena gemuknya ya, dia juga ada darah tinggi dan apa. Nah itu yang makanya lebih baik di rumah. Kalau saya sarankan itu dia home learning aja di rumah.
Ya, jadi dilihat kondisinya dulu. Jika memang itu obesitas yang tidak terkontrol, maka disarankan untuk lebih baik melakukan pembelajaran secara online saja. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan. Kalau yang tidak ikut PTM nggak apa-apa ya, tetapi ikut, iya memang Ibu. Iya. Ada pilihan online dan juga PTM begitu. Dan untuk yang PTM ini kami memang batasi begitu, tidak semua anak bisa hadir. Yang pasti satu kelas itu 25% dari jumlah kelasnya begitu. Mungkin 10 atau 12 orang. Nah, terkait dengan masker, untuk masker ini waktu sosialisasi sudah disampaikan begitu ya, Mem ya. Iya. Masker itu ada siswa memang harus membawa cadangan begitu. Dan tentunya khawatirnya jika misalnya ada anak yang minum sampai basah, jadi diharapkan untuk segera cepat ganti atau mungkin kotor. Begitu. Ya, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin boleh disampaikan secara langsung gitu. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu wali murid mungkin bisa menunjukkan wajahnya dan open cam sehingga kami tahu juga. Begitu. Ini hening-hening saja kalau Ya. hening. Bapak Ibu silakan bertanya. Justru pertanyaan itu bagian dari komunikasi kita. Mungkin pertanyaan saya menjawab pertanyaan dari yang lain atau memberikan insight buat kita juga. Oh iya ya, ini hal yang belum terpikirkan. Itu tadi usul yang gelas minuman itu kita belum sempat terpikir ke sana. Walaupun sempat memang apakah kantin buka jualan. Tapi kalau kami tidak membuka kemungkinan untuk kantin buka ya, karena memang nanti apalagi kalau dinas inspeksi ke sekolah, loh ini kok kantinnya buka, kami salah lagi ditegur juga. Ya. Jadi tetap kami terus memikirkan, doakan kami supaya kami bisa menyiapkan, mempersiapkan dengan sebaik mungkin sehingga sekali lagi PTM ini aman dan nyaman bagi seluruh sivitas yang ada di sekolah, baik itu siswa maupun juga kami Bapak Ibu guru dan seluruh yang ada di sekolah ini. Gitu. Lalu bagaimana? Apakah boleh membawa? Tidak ada yang bertanya. Apakah boleh membawa HP, membawa laptop? Ya, untuk kondisi seperti ini memang kami mengizinkan anak-anak membawa laptop atau membawa HP atau apa gadget mereka ya masing-masing. Ada yang iPad, ada yang apa. Tetapi tetap ada peraturannya Bapak Ibu. Jadi HP dan itu akan dipakai di kelas saat mereka pembelajaran, boleh mendukung pembelajaran mereka supaya mereka tetap bisa mengikuti, karena kami tidak mau step backward ya. Anak-anak sudah kayaknya selama setahun lebih ini sudah dengan gadget mereka pembelajaran itu dengan digitalisasi, kami tidak akan mundur lagi. Tetapi ada rule-nya, hanya dipakai di kelas saat pembelajaran. Tidak saat pulang di areal kantin lalu mereka membuka laptop lalu duduk tidak pulang lalu nunggu. Kecuali yang memang orang tua tidak bisa menjemput karena satu hal yang bukan yang rutin ya, dan terpaksa harus kemudian dia itu kami sediakan tempatnya secara khusus. Dan di HP di ruang tunggu saat menjemput, kalau misalkan belum menjemput tanya kabar lo, Pak kenapa kok belum dijemput atau apa, itu kami persilakan. Tapi itu memang dalam pengawasan supaya anak-anak tidak menggunakan hal-hal yang lain yang tidak pada tempatnya. Ya, mungkin saya juga teringat dengan sarana yang ada di sekolah kita begitu, Mem. Apakah kira-kira UKS itu buka ya, Mem ya? Oh iya, masih UKS buka, Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak misalkan di tengah pembelajaran dia pusing, dia apa, pasti kami akan langsung kontak ke orang tua seperti yang kami lakukan selama ini kan untuk dijemput pulang. Dan UKS ada, dan UKS pun juga kami steril. Nah, kalau ada yang panas, mungkin datangnya tidak sakit panas dia, tapi kemudian di tengah-tengah saat pembelajaran dia panas, maka kami akan berikan ruangan khusus yang tidak bercampur di UKS. Kami lagi mikirkan ruangannya ini. Makanya kalau memang dari awal di rumah misalkan ada belum sampai menunggu panas ya, sudah merasa tidak enak badan ya, tidak apa-apa, sampaikan Miss atau Mister ke wali kelasnya, hari ini anak saya tidak mengikuti PTM ya, karena tidak enak badan, di rumah aja home learning. Ya. Jadi tetap beroperasi begitu ya, Mem ya. Ya.
Ya, Miss, saya mau tanya, boleh Bu. apakah nanti di sekolah itu akan ada pemeriksaan secara berkala untuk semua yang hadir di sekolah? Contoh misalnya kalau kayak saya kerja sebulan sekali, saya kan pasti ada swab rutin ya. Apakah nanti di sekolah tuh juga akan ada seperti itu? Soalnya kalau kita masuk tanpa ada pencegahan ini dan itu, terus tiba-tiba ada yang positif kan bahaya banget ya. Ya, Meskipun kita pakai masker terus, tapi kan tetap ada waktunya, waktu makan, waktu minum, kan pasti dilepas. ya. Maksudnya Ibu untuk siswanya atau untuk gurunya, Bu? Ya, semua yang di sekolah ya, Ya, yang kalau bertemu physically ya. itu. Oke. Terima kasih. Memang selama ini kan masih home learning, Ibu. Untuk kami memang kami sempat dari dinas kan ada pemeriksaan waktu itu antigen ya. Jadi dari pihak puskesmas kami semua guru memang ada di antigen dari dinas itu memang kerjasama antara dinas pendidikan dengan dinas kesehatan. Tetapi kalau nanti PTM ini dengan adanya siswa yang hadir, itu nanti kan saya tanyakan dengan dinas pendidikan juga. Di samping kami di sekolah pun kami juga akan lihat kondisi seperti itu juga. Ini termasuk masukan yang baik juga supaya kita juga harus menjaganya bukan hanya dengan cara masker atau lainnya. Ya, Terima karena kasih, Bu. bahaya banget ya, Miss ya. Soalnya kalau saya kerja itu sekali pemeriksaan tuh ada aja tiba-tiba yang positif gitu. Kalau itu Betul. nggak segera diisolasi kan nanti semua Ya, teman-teman itu supaya kena. tidak menimbulkan klaster baru kan, Bu, ya. Iya. Ya, termasuk juga kalau ada yang OTG dia supaya bisa harus isolasi mandiri di rumah. Ya. Melindungi keluarganya juga, Mm-mm. baik itu Bapak Ibu guru maupun siswa itu sendiri. Ya, terima Ya, kasih. terima kasih. Wali murid. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan kembali, bisa disampaikan. Ya, Bapak Ibu silakan bertanya. Ini kesempatan, memang sesi ini khusus tanya jawab obrolan kita untuk persiapan PTM untuk anak-anak. Selamat siang, Miss. Ya, selamat siang. Ya, Miss, gini, saya mau nanya. Anak saya kan ada alergi dingin gitu loh. Jadi dia biasanya kalau malam kan tidur kan pasti ada AC gitu, tapi kan nggak banter. Tapi tiap pagi itu pasti kayak meler, terus hidungnya rodok mepet, kadang suka gitu. Ya apa itu, Miss, jadinya kalau sekolah gitu? Kan tiap pagi ada pemeriksaan, nanti anaknya tiba-tiba hacing-hacing di sekolah, kan rasanya nggak enak gitu loh. Teman-teman yang lain apa gurunya kan bisa. Padahal itu jadinya tiap pagi seperti itu, nanti menjelang siang hilang sendiri gitu loh. Ya, Bu, kalau boleh tanya, dia begitu kalau di ruangan AC atau kalau tanpa AC? Dia biasanya kalau pagi kan AC-nya sudah dimatikan, tapi tetap masih ada hacing-hacingnya, melernya masih ada gitu loh. Tapi nanti tambah siang kan sudah mulai lebih panas, cuacanya gitu hilang sendiri. Iya, kalau itu sih nggak apa-apa ya. Kami kan anaknya tetap pakai masker. Cuman memang kalau misalnya dia bersin atau dia batuk, dia harus etika batuk harus begini itu loh. Itu harus diajarkan juga. Tapi pasti bisa melihat ya antara dia sakit atau tidak itu kan bisa terlihat sebenarnya, Bu. Iya. Walaupun memang saya akui dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kalau kita lihat orang bersin itu sudah loh. Apalagi kalau batuk. Maka itu yang saya khawatirkan nanti kalau umpamanya anaknya masuk gimana sama teman-temannya apa gurunya reaksinya kan dia bersinnya dan batuknya kan tidak terus-menerus kan terlihat itu di sana. Selama anak itu bisa melakukan etika. Aku mau ngomong terus. Terima kasih. 12 ya. Tunggu aku. Baik, terima kasih untuk orang tua siswa yang sudah memberikan pertanyaan, bertanya begitu. Nah, untuk selanjutnya, ini ada Ibu Jenny. Baik, Ibu. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat siang, sorry. Ini Miss mau tanya, kalau misalnya kalau PTM kan seminggu 2 kali, kalau yang online gimana? Ya, tetap sama, Senin sampai Jumat kan Bu, 5 hari. Seperti sekarang ini yang terjadi. Oh, jadi tetap sampai sore? Oh iya, makanya setelah itu kan ada yang mandiri. Setelah
pulang sekedar, misalkan PTM ya, dia pulang, kami sudah perhitungkan waktunya untuk dia pulang, lalu makan siang, istirahat sebentar, kemudian yang bersifat mandiri untuk pembelajarannya. Jadi kami tetap akan mendesain supaya sama antara yang di rumah maupun yang PTM. Oh iya. Ya. Makasih, Mem. Terima kasih. Ya, makasih. Ya memang diharapkan begitu ya Mem ya, pada saat anak-anak yang mengikuti PTM untuk dijemputnya juga tepat waktu, sehingga anak pas waktu pulang ke rumah itu juga mereka bisa makan siang, siap-siap, dan mungkin melakukan kegiatan mandirinya, pembelajaran mandiri. Ini ada usul begitu. Usul untuk pemeriksaan berkala lebih baik menggunakan Genos supaya biayanya tidak berat dan anak-anak tidak semua mau kan, dan anak-anak juga tidak mau. Iya, karena beberapa mungkin ada yang takut sama jarum suntik kali ya. Ada guru-guru juga mungkin. Bukan suntiknya di rogo itu loh yang. Oh iya. Ingat waktu vaksin Mem. Baik. Anak-anak Bapak Ibu, kita aja kadang-kadang kalau di awal-awal kita mengenal PCR tuh, udah kebayang-bayang yang tidak nyaman. Baik, ini apakah ada pertanyaan kembali, karena untuk kegiatan hari ini kami akan tutup jam 12 siang ini. Begitu, mungkin satu pertanyaan lagi, apakah ada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan atau mungkin memberikan saran juga boleh. Nah, mungkin bisa dijelaskan begitu, Mem, apakah nanti akan ada pengumpulan orang tua yang mengizinkan anaknya ke sekolah atau tidak, mungkin juga ada sosialisasi khusus anak-anak yang mengikuti kegiatan PTM begitu, Mem, supaya orang tua juga punya gambaran yang jelas gitu. Iya, Bapak Ibu. Untuk PTM ini persiapannya harus sangat cermat, sangat detail, dan harus kalau bahasa Inggris thoroughly, harus menyeluruhnya. Jangan sampai ada yang terlewat, karena ini menyangkut kesehatan kita. Di samping kita juga ingin pendidikan anak itu tetap bergerak, move on. Karena dengan home learning ini memang pergumulan kita adalah bagaimana dengan kesempatan anak-anak itu belajar bersosialisasi, bergaul dengan teman-temannya. Saya kadang kalau berpikir itu, saya merasa anak-anak ini seperti ada sesuatu yang terampas kesempatan mereka untuk socialize. Memang di rumah socialize ya pasti dengan orang tua, dengan keluarga. Dalam arti socialize yang face to face. Nah, untuk hal ini makanya kenapa ada PTM salah satunya juga. Mengingat juga ada beberapa negara-negara lain yang sudah mulai PTM juga, dan kami belajar juga, terus belajar dan terus mengevaluasi, memperbaiki terus. Nah, untuk pembelajaran ini kita Bapak Ibu doakan untuk kami supaya kami tetap bisa melakukan yang terbaik untuk pembelajaran ini. Sedangkan untuk sosialisasi kepada anak-anak, untuk sampai pada sebuah penetapan bahwa oke, Gloria SMP Gloria 2 boleh siap, maka kami nanti ada simulasi Bapak Ibu. Itu pun kami akan lapor ke dinas, kemudian kami akan diminta simulasi. Nah, saat kami simulasi, kami akan mengundang beberapa siswa perwakilan untuk melakukan simulasi, dan itu pun dipantau oleh Dinas Pendidikan. Mereka akan melihat langsung bagaimana yang kami lakukan, simulasi yang real. Jadi bukan guru-guru yang pura-pura jadi siswa, tapi benar-benar kami mengundang siswa perwakilan, tidak semuanya. Dan di samping itu, kami sekolah pun juga menyiapkan klip yang juga ada beberapa anak yang mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang sudah diminta bulan yang lalu untuk datang untuk mewakili, sehingga nanti gambaran itu bisa lebih jelas. Kalau mungkin dengan bahasa tertulis, dengan disampaikan begini kadang-kadang masih kurang jelas, akan lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Kami juga ada klip yang nanti akan kami sharekan, dan itu semua orang bisa melihatnya. Nah, mengenai bagaimana dengan orang tua yang mengizinkan untuk PTM, kami nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut dalam arti kesiapan, bersama-sama menyiapkan kita semua sama-sama untuk menyambut PTM ini. Dan yang tidak PTM pun kami juga tidak lalu bukan hal yang baik, tidak. Kami tetap menghargai karena kami memang tidak memaksa. Pada intinya adalah kami siap kalau ada PTM, kami siap, dan kami akan mendesain sebaik mungkin PTM
yang ada di sekolah sehingga menjadi berkat bagi anak-anak. Kalau tidak pun kami juga menghargai dan tetap sejalan seiring dengan PTM. Ya, itu yang boleh saya sampaikan. Ya, mohon doa dan dukungan gitu ya Bapak Ibu, karena kami ini kan awal begitu, awal dari yang awal. Jadi kami juga perlu ada evaluasi, ada saran dan masukan untuk perbaikan kami ke depannya begitu. Jika memang kelar Agustus, September, ya kita juga harus tetap persiapkan begitu ya Mem ya. Ini harapan kita bersama. Kiranya untuk kedepannya SMP Kristen Gloria II Surabaya ini bisa berkembang lebih baik lagi dan juga terorganisir dengan baik begitu. Apalagi untuk PTM kita yang kali ini begitu. Ya, saya mungkin nambahkan. Memang acara ini kami adakan hari Senin. Harusnya idealnya memang hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang udah enggak, maksudnya kalau ngantor kan kadang-kadang Sabtu lebih memungkinkan lebih banyak. Ya, kami adakan ini karena kami harus segera supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran. Dengan gambaran itu silakan Bapak Ibu berdoa dan kemudian buat keputusan. Oke, saya akan izinkan anak saya mengikuti PTM, atau ada yang oke, kayaknya saya masih belum, saya belum bisa. Maka Bapak Ibu tidak perlu mengisi surat pernyataan yang sudah kami bagikan. Tetapi karena surat pernyataan itu harus segera disampaikan kepada kami dan itu harus kami segera kumpulkan kepada Dinas Pendidikan, karena untuk sosialisasi simulasi itu diadakan setelah Idul Fitri. Makanya kenapa sampai kami adakan ini. Kemarin kami dalam bentuk video dengan harapan sudah dilihat, dicermati sosialisasinya, kemudian hari ini tanya jawab dengan semua apa-apa yang boleh kami bagikan, itu bisa Bapak Ibu mendapatkan gambaran, oh PTM-nya seperti ini toh. Nah, kemudian bisa mengisi surat pernyataan sehingga bisa segera kami, kalau nggak salah pengumpulannya sampai terakhir tanggal 7 hari Rabu ya Pak Robin untuk surat pernyataan itu. Tanggal 7. Ya, tanggal 7 supaya nanti bisa kami kumpulkan ke Dinas Pendidikan. Begitu. Jadi untuk makanya ini pun tanya jawabnya kami record, nanti Bapak Ibu yang teman-teman mungkin bisa menyampaikan ke rekan-rekan orang tua yang tidak bisa hadir, bisa melihat rekaman ini lagi. Dan kalau misalkan ada setelah selesai ini acara selesai, kemudian ada yang memberikan usulan, silakan menyampaikan. Entah ke Pak Robin sebagai Ketua Satgas, atau kepada saya, atau kepada wali kelas yang kemudian nanti akan disampaikan ke kami. Dan kami sangat berterima kasih. Ya, silakan Ms. Meta. Terima kasih Mem Linda, Pak Robin, serta Bapak Ibu guru dan juga para wali murid yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang berlangsung gitu. Oke, terakhir dari saya, untuk tayangannya ini akan tetap ditayangkan di YouTube sekolah, YouTube resmi dari SMP Kristen Gloria II Surabaya, dan mungkin jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke Bapak Ibu guru, dan juga seandainya ada pertanyaan yang mungkin masih perlu tahu dulu gitu, bisa dilihat dulu tayangan sosialisasi sebelum tanya jawab ini begitu ya. Gitu. Baik, kalau begitu kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silakan untuk Pak Agus. Ya. Pak Agus, halo. Ngajar Miss Pak Agus, Miss. Oh, ngajar. Baik. Kalau begitu langsung ke Mem Linda. Silakan Mem. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh berjumpa, kami boleh berbincang-bincang, kami boleh bertanya jawab, kami boleh saling memberikan saran dan masukan yang untuk kebaikan putra-putri kami Tuhan. Kami sungguh rindu kalau anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Mungkin kami tidak pernah sampai yang sempurna Tuhan, tetapi kami terus mau fokus pada Engkau. Tuhan berikan hikmat buat kami, baik orang tua yang harus mendampingi anak-anak di rumah, maupun kami Bapak Ibu guru di sekolah, untuk memberikan yang seoptimal mungkin yang terbaik bagi anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan buat kami, untuk para orang tua siswa, untuk pekerjaan yang Tuhan terus berikan, dan untuk seluruh berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tuhan terus yang boleh memberkati para Bapak Ibu, orang tua, siswa, dan kesehatan yang baik. Dan juga untuk anak-anak yang Tuhan boleh
percayakan kepada setiap keluarga Tuhan. Anak-anak ini adalah anugerah-Mu, adalah masterpiece-nya Tuhan. Dan kami dengan gentar menerima tanggung jawab ini untuk boleh mendidik mereka. Kondisi mungkin tidak baik karena pandemi, tetapi bukan berarti kami stagnan dan berhenti. Tapi kami terus mengharapkan hikmat dan pertolongan Tuhan untuk boleh menolong, untuk boleh mendidik anak-anak ini, Tuhan. Sehingga menjadi pengalaman pembelajaran yang sangat berharga, membentuk mereka menjadi pribadi yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, takut akan Engkau, tapi juga seorang pribadi yang benar-benar memiliki pengetahuan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan untuk seluruh kami untuk boleh mempersiapkan untuk pembelajaran PTM ataupun pembelajaran home learning kami selanjutnya, dan juga dalam masa-masa menyelesaikan tahun ajaran ini Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak kami supaya mereka tidak patah semangat dan terus bersemangat untuk belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Alfred. Ya, terima kasih Ibu. Tetap sehat ya. Ya. Terima kasih Ibu juga. Ya, boleh di end. Oke. Thank you, ma'am. Ya, Thank you, Pak. ma'am. Ya, Ketua. Ya.